Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, para penggemar sinetron Beku Seorang Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Mutiara Official Oglek Channel tentunya di episode 24 Oktober 2021, yang pastinya yang akan tayang di episode selanjutnya. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di episode kali ini yang sangat seru dan menegangkan dan membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi. Di ulasan dan prediksi malam ini terlihat Pak Arman dan Bu Diana, di mana Pak Arman yang tidak menyetujui hubungan Lula bersama Pasha. Pak Arman pun mencari cara agar Pasha jauh dari Lula, dan Pak Arman pun memutuskan untuk menyekolahkan Lula ke Singapura. Terdengar Pak Arman yang mengatakan ke Bu Diana dengan mengatakan, "Deh, aku ada rencana untuk menyekolahkan Lula ke Singapura." Tentunya Bu Diana sangat terkejut mendengar ucapan Pak Arman, karena Bu Diana tak ingin kembali berpisah dengan anak kandungnya. Namun Pak Arman menjelaskannya ke Bu Diana, karena Lula harus pintar dan pandai. Rencanaku, Lula pewaris tunggal harta dan perusahaan, di mana nantinya Lula lah yang memegang perusahaan dan warisan kita, ucap Pak Arman. Dan Bu Diana pun mengatakan, "Kenapa harus ke luar negeri sih Pak? Kan di sini juga banyak." Namun Pak Arman tak mau kalah dengan mengatakan ke Bu Diana, "Singapura itu dekat deh, cuma butuh waktu 1,5 jam kamu bisa pulang pergi dengan menggunakan pesawat pribadi dek," ucap Arman. Yang akhirnya Bu Diana pun mengatakan bahkan ke Lula, "Mas, nanti aku ngomong sama Lula ya." Yang akhirnya Bu Diana pun mengatakan ke Lula, dan Lula pun menyetujuinya, dan terlihat Bu Diana dan Lula yang berpelukan penuh dengan kebahagiaan. Di sisi lain, di mana si antagonis Alia dan Kevin merencanakan untuk membalas sakit hatinya yang selama ini gagal dan gagal lagi. Terdengar si antagonis Alia yang mengatakan di hadapan Junior, "Waktunya kita untuk menghancurkan Dewa Buana." Kevin pun sangat senang karena dia pikir kali ini tidak akan gagal untuk menghancurkan Dewa Buana. Di sisi lain, terlihat Pasha dan Lula berada di salah satu kafe, di mana mereka terlihat begitu senang dan bahagia. Dan terdengar Pasha pun mengatakan, "Aku akan buktikan, aku akan janji menjadi orang hebat, dan papamu akan berpikir bahwa aku adalah laki-laki yang tepat buat kamu Lula." Dan Lula pun tersenyum manis dan bahagia. Namun nampaknya mereka tak sadar bahwa keberadaan mereka diketahui Pak Arman. Terlihat Pak Arman dengan gaya detektifnya di belakang tembok kafe tersebut. Dan dengan lain, di mana Dewa dan Nana juga Priska yang berada di dalam mobil. Dewa sangat terkejut di saat ada yang mepet mobilnya dengan sebuah motor, dan orang tersebut mengatakan, "Pak, berhenti dulu Pak, saya menanyakan tentang bayi itu Pak." Nana yang mendengar hal itu, Nana sangatlah terkejut dan menanyakan ke Dewa, "Mas, siapa itu Mas?" Dewa pun hanya mengatakan, "Enggak tahu Nak." Sedangkan si muka dua Priska pura-pura terkejut karena dia tahu ini pasti orang tuanya Dewa Junior yang diberitahu Alia dan Kevin, di mana yang sebelumnya Priska sudah memberitahu Alia di saat Priska mendengar pembicaraan Dewa dan Lia, dan Priska pun langsung memberitahu Alia dan Kevin, yang akhirnya mungkin inilah orang tuanya, ucap Priska di dalam batinnya. Priska, kau sangat terlalu ya." Dan dengan lain, di mana dia yang sudah mendapatkan kontrakan barunya yang tidak jauh dari tempat kerjanya, Lia pun terlihat sedang merapikan rumah. Namun tiba-tiba saja Lia dikejutkan dengan percikan api yang ada di jendela, dan terjadilah kebakaran. Terlihat Lia yang begitu panik, dan terdengar suara Lia yang meminta tolong. Tapi Lia pun tak tahan dengan asap yang mulai menyelimuti rumahnya, hingga Lia pun sesak napas dan batuk-batuk. Nah sobat, akankah Lia selamat dari kobaran api yang menyapu rumah kontrakannya?
Dan apakah lelaki yang mengatasnamakan ayahnya junior palsu dapat mengambilnya dari tangannya Nana? Dan bagaimana dengan Nana yang perasaannya yang mengetahui kalau yang selama ini dia rawat adalah junior palsu? Tentunya kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Stay tune terus kelanjutan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV. Bang Ogel pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah hadir di channel ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Dan Bang Ogel pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum.